Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Venastovi dengan nomor sambuk F551-19001. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil resmi saya dari seminar internasional, yaitu International Conference on Science in Informatika Technology. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama video berikut ini. 3 dimensi rekonstruksi, peneliti Yasushi Kanazawa dari Toyohashi University of Technology, IC Japan. Analisis gambar GPR, interpolasi gambar GPR, visualisasi 3D, deteksi dan pengenalan objek dalam gambar GPR, radar penetrasi tanah GPR dengan memancarkan radio wave server ratus MHz ukuran gelombang yang dipantulkan sebagai reaksi. Dengan perbedaan konstan di elektrik, kita dapat menemukan objek di bawah tanah. Visualisasi gambar GPR yang efektif. GPR dapat mengukur data refleksi hanya pada satu jalur survei. Perlu lebih banyak baris survei untuk data yang lebih padat. Sulit membaca informasi dari gambar. Kita membutuhkan interpolasi antara dua jalur survei. Visualisasi 3D menggunakan semua gambar, garis survei, dan interpolasi. Ringkasan, pengenalan aktivitas pencarian, analisis citra drone, rekonstruksi 3D dari video drone, deteksi dan pengenalan objek dari permukaan, analisis citra GPR, interpolasi gambar GPR, visualisasi 3D dari citra GPR, deteksi dan pengenalan objek dalam gambar GPR. Suatu konsep baru dalam tahap reproduksi genetik algoritma untuk prediksi curah hujan. Peneliti Arif Bramanto Wicaksono Putra, Anggri Sartika Wiguna, Ahmad Fanani Onlita Gafar, Reo Malani. Prediksi curah hujan yang mempertimbangkan variabel iklim seperti suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, dan kecepatan angin dikategorikan dalam proses stokastik non-stasioner. Pemodelan data time series presipitasi dilakukan dengan menggunakan model MISO ARX. Algoritma generik digunakan untuk mengoptimalkan koefisien keseluruhan model sehingga hasil yang diperoleh cukup akurat. Sebuah konsep baru dalam tahap reproduksi yang disebut cleft cell adalah dirancang untuk meningkatkan kinerja GA dalam hal kecepatan dan ketepatan proses prediksi. Permasalahan, jumlah hari hujan dalam satu bulan mempengaruhi jumlah curah hujan. Curah hujan atau presipitasi adalah suatu unsur hidrometer, kumpulan partikel-partikel zat, cair atau padat dengan cara jatuh atau mengambang di suatu tempat merupakan hasil kondensasi uap air di dalam udara. Data curah hujan dapat dikategorikan sebagai data waktu dengan pola musiman dan non-stasioner. Skema evolusi genetik. Untuk pemodelan data derat waktu curah hujan yang mendefinisikan individu-individu adalah suatu komposisi nilai yang menyatakan suatu solusi terhadap suatu masalah. Koefisien determinasi dalam model rangkaian presipitasi meliputi optimasi, yaitu bagaimana menentukan koefisien model seperti itu. E dalam kurung T sama dengan 0. Pelaksanaan masalah merupakan masalah yang memiliki banyak solusi dan harus ditentukan solusi mana yang paling optimal. Oleh karena itu, diperlukan individu yang merupakan kumpulan dari berbagai kemungkinan solusi. Kumpulan individu ini melahirkan populasi. Penentuan bentuk kromosom. Ada berbagai macam bentuk kromosom. Kromosom biner terbentuk dari gen yang memiliki nilai 0 dan 1. Kromosom float atau integer terbentuk dari gen yang memiliki nilai pecahan atau nilai integer. Kromosom tali merupakan gen yang memiliki nilai string. Kromosom kombinatorial terbentuk dari gen yang dinilai dari angkanya. Penelitian ini menggunakan kromosom atom. Penentuan nilai fitness. Nilai fitness merupakan ukuran seberapa baik solusi yang diungkapkan oleh seorang individu. GA bertujuan untuk menentukan nilai kebugaran maksimum. Dalam penelitian ini, fungsi objektif diberikan oleh FR sama dengan E dalam kurung T, sehingga nilai
sama dengan 1/1 tambah FR. Jika FR sama dengan 0, maka kebugaran sama dengan 1. Pembangunan data. Pelatihan data curah hujan, suhu udara, kelembaban, tekanan angin, dan kecepatan angin diperoleh oleh Stasiun Cuaca Samarinda di tahun 2006 sampai 2014 dengan waktu pengamatan bulanan, sehingga diperkirakan curah hujan yang luar biasa akan ada 12 nilai prediksi pada tahun 2015. Untuk tujuan tersebut, data yang digunakan untuk pelatihan adalah data tahun 2006 sampai 2012, data tahun 2013 sebagai sasaran, dan data tahun 2014 sebagai data uji. Decoding, konversi dari individu ke solusi. Seperti disebutkan sebelumnya, individu didefinisikan sebagai kumpulan koefisien model deret waktu. Setiap gen dalam individu yang merupakan koefisien model perlu dikodekan untuk mendapatkan solusi perkiraan. Setiap koefisien dikalikan dengan data deret waktu yang sesuai untuk mendapatkan 12 nilai prediksi. Strategi pembangkitan populasi. Awal diperlukan untuk memilih sejumlah N individu yang akan ditetapkan sebagai generasi 1. Jumlah minimum individu dalam populasi awal tidak boleh kurang dari N. Dari jumlah 2N individu dalam populasi kemudian dipilih sejumlah N individu yang memiliki fitness paling baik dilakukan dengan memberikan nilai acak. Pengamatan nilai fitness untuk setiap generasi akan ditujukan untuk mendapatkan nilai fitness terbaik yang paling sering muncul. Elitisme adalah pemilihan individu yang memiliki kebugaran sebagai individu yang unggul. Di setiap generasi, nilai fitness terbaik dari seorang individu akan dibandingkan dengan elitisme. Jika lebih besar dari elitisme, maka individu tersebut akan menjadi elitisme. Studi performa pengenalan ekspresi wajah menggunakan jaringan neural konvolusional. Peneliti Marde Fasmaul Azhar dan Sintani Kusnulhidayat dari Institut Teknologi 10 November. Ekspresi wajah adalah bentuk komunikasi manusia yang berbentuk nonverbal. Manusia dapat mengenali ekspresi wajah dengan mudah, namun berbeda dengan komputer yang tidak bisa mengenali ekspresi mimik wajah. Pengenalan ekspresi wajah digunakan dalam berbagai bidang. Pendidikan ini mengeksplorasi teknik pembelajaran mendalam berbasis jaringan saraf konvolusional. Pendekatan metode konvolusional terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, ekstraksi ciri, dan klarifikasi. Otot yang membentuk ekspresi wajah disebut yang gerakan wajah. Eknam dan Friesen mengembangkan sistem komprehenif untuk sintesis ekspresi wajah berdasarkan yang disebut unit aksi atau AU. Mereka mendefinisikan sistem pengkodean tindakan wajah terdiri dari 46 AU untuk mewakili gerakan wajah dasar. Jaringan saraf konvolusional atau CNN adalah jenis pembelajaran mendalam berbasis jaringan saraf yang digunakan untuk menganalisis gambar visual. CNN banyak digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek. Arsitektur CNN dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu lapisan ekstraksi fitur dan lapisan yang sepenuhnya terhubung. You only look watch. YOLO adalah arsitektur pembelajaran yang dirancang untuk mendeteksi metode pendeteksian objek. Selain itu, YOLO tahap pertama berupa kotak pembatas yang memprediksi ada tidaknya suatu objek, kemudian menggabungkannya dengan CNN untuk menentukan objek yang berada di dalam kotak pembatas. Confusion matrix adalah ukuran kinerja klarifikasi pembelajaran mesin. TP True positif adalah ketika prediksi positif adalah fakta, benar. TN True negatif adalah ketika prediksi positif salah. Beberapa jenis teknik yang umum digunakan antara lain akurasi, presisi, rekal, dan skor F1. Sistem desain terdiri dari 3 proses utama, yaitu deteksi wajah, proses awal pengenalan ekspresi wajah. Deteksi wajah digunakan untuk menghilangkan area gambar yang tidak relevan, menghasilkan gambar yang ukuran lebih kecil yang hanya berisi wajah. Proses awal menggunakan transformasi geometris untuk menambah variasi dari dataset. Pengenalan ekspresi wajah meliputi 2 bagian, yaitu pelatihan dan pengujian.
Bagian penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengklarifikasi yang nantinya digunakan dalam pengujian untuk mengenali ekspresi wajah pada citra. Pendeteksian penyakit Down syndrome dengan menggunakan jaringan neural konvolusional. Peneliti Raffi Surya. Ubi kayu merupakan tanaman yang banyak terdapat di Indonesia, Provinsi Lampung yang terbesar. Salah satu manfaat singkong adalah sebagai pengganti nasi. Selain itu, ubi kayu yang merupakan bahan pangan pokok di beberapa daerah. Pada tahun 2016, 5 tahun terakhir, laju pertumbuhan mengalami penurunan bahkan lebih banyak, yaitu di Indonesia 5,37% dalam 1 tahun. Salah satu penyebab penurunan produksi adalah penyakit yang menyerang tanaman ubi kayu. Oleh karena itu, deteksi dini dan identifikasi areal panen di Indonesia yang terdapat penyakit tanaman menjadi faktor utama untuk mencegah dan mengurangi penyebaran penyakit tanaman ubi kayu. Penghasilan ubi kayu di Indonesia. Implementasi metode convolutional neural network untuk klarifikasi penyakit pada Down syndrome di Indonesia dilakukan dengan menggunakan paket TensorFlow di Google Cloud Labs, menggabungkan arsitektur CNN dan MobileNet V2 dengan input 224x224. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah ReLU. Fungsi classifier yang digunakan adalah softmax. Fungsi loss yang digunakan adalah categorical cross. Entropy, iterasi epoch 80 dan ukuran learning rata dari 0,0001. Tingkat akurasi yang diperoleh dari model yang dibangun adalah 0,8583 untuk proses pelatihan dan 0,79496 untuk proses validasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan deep learning dengan metode convolutional neural network mampu mengklarifikasikan citra penyakit pada Down syndrome dengan baik. Hasil klarifikasi pada data penguji berupa gambar penyakit Down syndrome untuk pengujian model yang terbentuk menunjukkan bahwa 8 dari 10 citra dapat diklarifikasikan dengan benar. Segmentasi gigi otomatis dan latar belakang pada rok gen gigi menggunakan jaringan konvolusi UNet. Peneliti Arna Fariza. Segmentasi UNet cepat menghasilkan tepi citra yang halus. Segmentasi UNet memerlukan kebenaran dasar yang cukup yang membutuhkan waktu relatif lama untuk menetapkan dan memvalidasi kebenaran dasar. Akurasi rata-rata dari akurasi segmentasi jaringan konvolusional UNet yang diusulkan mencapai hasil yang sangat baik sebesar 97,61% daripada rata-rata fuzzy Siemens spasial berbasis kernel Gaussian sebesar 65,55%. Namun demikian, di antara data penguji citra tahun 1907 menyebabkan 14,58% menghasilkan kesalahan segmentasi. Penanganan line breaking pada aksara Latin Bali, aplikasi web transliterasi sebagai bagian dari bahasa Bali. Peneliti Gede Indrayan. Penelitian ini bertujuan untuk meliterasikan bagian dari budaya lokal Bali yang terancam punah, yaitu pengetahuan transliterasi aksara Latin ke aksara Bali melalui teknologi web yang mendukung pembelajaran di mana-mana. Penelitian interdisipliner 2. Menganalisis penanganan pemutusan baris pada aplikasi web transliterasi aksara Latin ke aksara Bali karena belum ada kajian tentang aksara tanpa batas. Metode analisis penanganan pemutusan baris pada transliterasi aksara Latin ke Bali ini dilakukan pada aplikasi web Hana Caraka yang dikembangkan sebagai produk teknologi Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia. Hana Caraka pada dasarnya menerima input dan output teks Latin aksara Bali berdasarkan font 3 Bali Simbar. Melalui percobaan tersebut, penanganannya secara online breaking memberikan hasil transliterasi yang baik karena diterapkan algoritma khusus. Kesimpulannya, pembacaan baris pada literasi aksara Latin
luar aturan umum dan dapat ditangani oleh teknologi web melalui algoritma khusus terdiri dari 13 tahap. Diterapkan pada aplikasi web. Kajian penanganan line breaking ini menambahkan perspektif tertentu dan memperkuat pengetahuan transliterasi sebagai bagian dari pembelajaran bahasa Bali di mana-mana yang mendukung pendidikan bahasa Bali yang merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya Bali. Memanfaatkan fitur morfologi untuk penandaan part of speak bahasa Indonesia di bidirectional LSTM. Peneliti Inyoman Prayana Trisna. Penandaan part of speak bertujuan untuk membantu proses dalam penilaian language alami. Disambiguasi arti kata. Mesin penjawab pertanyaan. Mesin translation. Model probabilistik. Metode rule based. Metode terpadu jaringan bersaraf. Namun, jaringan saraf penerapan dalam bahasa Indonesia masih menggunakan dan mempresentasikan struktur morfologi dari kata tersebut. Penelitian kami mengusulkan untuk memanfaatkan struktur morfologi kata-kata dalam bahasa Indonesia untuk meningkatkan kerja post-tager. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fitur morfologi sebagai penambahan vektor input embedding kata membersihkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan word embedding saja, di mana like Steamword memberikan hasil yang lebih baik daripada imbuhan karakter tetap. Metode. Namun, jika embedding kata dikesampingkan dan indeks kata digunakan sebagai vektor kata, maka imbuhan karakter tetap memberikan hasil yang lebih baik daripada like Steamword, karena imbuhan karakter tetap dapat mempresentasikan kata yang berbeda secara lebih beragam dibandingkan like Steamword. Fitur morfologi paling baik digunakan sebagai penambahan embedding kata sebagai fitur input daripada menggantikan vektor input sepenuhnya. Penggunaan embedding yang dilatih sendiri menunjukkan yang lebih baik daripada menggunakan model terlatih seperti word to effect. Distribusi kamus berdasarkan jumlah karakter untuk optimasi pemeriksa ejaan jarak Demerau Levenstein, peneliti Utomo Pujianto. Beberapa metode pengecekan ejaan kata. Jaro, Winkler Distance, Levenstein Distance, dan Demerau Levenstein Distance. Modul pemeriksaan ejaan seringkali juga menawarkan saran kata yang benar. Kerugian Demerau Levenstein Distance, waktu pengerjaan yang lama, terutama dengan kamus berukuran besar. Beberapa contoh kesalahan yang sering terjadi: kesalahan dalam mengganti satu karakter seperti huruf sayang menjadi sayang, kesalahan penyisipan satu karakter seperti kata sayang menjadi sayang, salah dengan menghilangkan satu karakter seperti kata sayang menjadi sayang. 4 kesalahan dalam menukar dua karakter yang berdekatan seperti kata sayang menjadi sayang, sayak and error pada dua kata yang tidak diberi spasi seperti kata sayang aku menjadi sayang aku. Kesimpulan, baik menggunakan SD maupun DD, algoritma DLD menghasilkan nilai akurasi yang sama. Semakin banyak karakter yang diperiksa, semakin lama waktu pengerjaan yang dibutuhkan. Banyaknya karakter dalam data yang diperiksa juga mempengaruhi waktu pengerjaan. Waktu pemrosesan CLJJ rata-rata keseluruhan dengan waktu satu kamus adalah 60,71 detik. Waktu proses rata-rata keseluruhan dengan kamus terdistribusi adalah 31,67 detik. Identifikasi dimensi yang sesuai pada penggunaan fusion caps, sinonim, hipernim, dan hiponim. Peneliti Trisna Ari Rosinta. Kebutuhan analisis yang kompleks dari para pengambil keputusan mungkin memerlukan berbagai data kubus yang tersebar di kubus heterogen. Para
pembuat keputusan perlu mendapatkan sebanyak mungkin yang relevan sesuai dengan permintaan mereka. Kesimpulan, metode yang diusulkan yaitu identifikasi dimensi yang sesuai menggunakan sinonim, hipernim, dan hiponim dapat meningkatkan pencarian kubus yang relevan. Tingkat kesalahan dengan fungsi bukan kubus relevan dari metode yang diusulkan lebih tinggi dari metode yang hanya menggunakan sinonim tetapi tidak signifikan. Berdasarkan V-measure, yaitu skor keseimbangan antara recall dan presisi, metode yang diusulkan memiliki nilai F-measure yang lebih baik daripada sinonim saja. Itulah tadi penjelasan saya mengenai hasil resum dari seminar internasional, yaitu International Conference on Science in Informatica Technology. Assalamualaikum.